Minggu akhir bulan ini kita akan bersama-sama belajar tentang berkat dari keintiman dengan Tuhan. Saya memakai kata berkat bukan bermakna pada satu sisi saja. Berkat di sini memiliki makna yang luas atau diterjemahkan sebagai sesuatu yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada umatnya. Peran Tuhan sebagai inisiator, sebagai pemberi berkat di sini sangat dominan. Sehingga berkat ini dikaitkan sebagai kasih karunia Tuhan bagi setiap kita yang menerimanya. Nah, berkat dari keintiman dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita saat kita intim dengan Tuhan, kita semakin lama tidak akan mengejar berkat. Tapi secara otomatis Tuhan juga mengerti orang-orang yang memberi waktu, orang-orang yang mengejar Tuhan, orang-orang yang meluangkan waktu, yang membayar harga untuk sebuah keintiman dengan Tuhan, tentu layak untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, firman Tuhan demikian berbunyi, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan." Lihat baik-baik. "Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Jadi ketika orang memberi waktu, orang memberi tenaga, orang memberi pikiran, orang meluangkan waktunya untuk Tuhan, mereka berusaha untuk mengutamakan persekutuan dengan Tuhan, bukan hanya mengutamakan tapi mempertahankan bahkan meningkatkan keintiman dengan Tuhan, maka Alkitab mencatat jerih lalah kita tidak sia-sia. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk intim dengan Tuhan, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Itu bukan pekerjaan yang tidak ada guna, itu bukan sesuatu yang menghambat aktivitas kita, tapi itu adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Kenapa? Dalam Maleakhi pasal 3:18, Tuhan memberikan satu gambaran tentang perbedaan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kata-kata ibadah di sini bukan cuma dipahami dalam pertemuan seperti ibadah seperti ini, tapi sebuah kemauan untuk menyerahkan diri, untuk mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Jadi ketika dikatakan apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk kita dapat memiliki keintiman dengan Dia, itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Bahkan firman Tuhan katakan akan ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Orang-orang yang mencari Tuhan dan tidak mencari Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat Bapak Ibu, berkat yang diperoleh dari orang-orang yang intim dengan Tuhan. Tentu Bapak Ibu akan memiliki gambaran akan diberkati melimpah. Tidak, saya bicara sesuatu yang lebih esensi, sesuatu yang lebih penting daripada sekedar hanya pemahaman tentang berkat-berkat yang kita terima hari ini. Berkat yang kita terima terbesar tentu adalah keberadaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Namun dengan kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan yang semakin nyata dalam hidup saya dan saudara, tentu ada hal-hal lain yang kita dapatkan melalui keintiman kita dengan Tuhan. Apa itu? Yang pertama adalah di dalam keintiman kita dengan Tuhan, kita akan mengenal dan dikenal Tuhan. Hal pertama yang dikatakan adalah mengenal dan dikenal Tuhan. Galatia pasal 4 ayat 9a mengatakan, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah. Paulus mengatakan hal ini memberikan gambaran bahwa antara mengenal dan dikenal Allah adalah satu tingkatan hubungan yang berbeda. Banyak orang mengejar mengenal Tuhan, tapi mereka tidak berpikir apakah mereka dikenal oleh Tuhan. Harus ada keseimbangan antara mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Kita akan lihat di sini orang yang intim dengan Tuhan, orang yang punya waktu dengan Tuhan, secara otomatis akan memiliki pengenalan akan Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Mengenal dan dikenal itu memiliki tingkatan hubungan yang berbeda. Diawali dari kata-kata mengetahui. Mengetahui adalah tingkat yang paling awal. Jadi orang tahu, Bapak Ibu mungkin tahu Bapak Jokowi siapa, itu presiden kita. Kita tahu dari mana?
kita tahu dari informasi, baik dari media cetak ataupun media online ataupun percakapan-percakapan yang ada. Ya, kita tahu, kita hanya tahu loh Pak Jokowi, kita tahu Pak Jokowi. Nah, tingkatan yang paling awal adalah mengetahui. Tahu. Yang kedua adalah setelah dia mengetahui, maka dia mengenal. Tingkat berikutnya adalah mengenal. Mungkin karena dia mengenal ini dia pernah berkomunikasi atau berinteraksi. Jadi ketika Anda berkata saya mengenal Pak Jokowi. Kenapa? Saya pernah ketika datang ke Sintang, mungkin dia datang, saya bercakap sejenak aja, halo Pak Jokowi, dan dia menyambut halo juga. Nah, mungkin terjadi satu interaksi. Tapi masalahnya hanya mengenal, belum dikenal. Kalau Bapak Ibu mungkin kirim SMS ke Pak Jokowi contohnya, dia berkata begini, Pak Jokowi saya, apa kabar? Oh iya kabar baik. Terus Bapak kenal saya enggak? Oh siapa ya? Saya yang gini. Karena terlalu banyak orang yang menyapa Pak Jokowi, pasti dia akan tidak terlalu ingat. Tapi tingkatan selanjutnya adalah dikenal. Adalah tingkat yang lebih tinggi dari mengenal. Tingkatan dikenal adalah terjadi interaksi, bukan cuma sepihak, tapi juga dari pihak di mana kita menjalin interaksi, menjalin komunikasi, menjalin relasi, saling mengenal. Saling mengenal. Nah, pertama kita mengetahui, ada banyak orang Kristen yang mengetahui tentang Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang tahu tentang Tuhan. Kemudian pada level selanjutnya, ada banyak orang Kristen yang mengenal Tuhan. Kemudian pada level lebih intim, orang Kristen harus dikenal Tuhan. Nanti kita akan lihat. Pengenalan yang sejati, yaitu mengenal dan dikenal, sesungguhnya menuntut relasi, hubungan, interaksi, dan komunikasi dua arah. Bukan sekali atau dua kali. Bukan hanya waktu-waktu tertentu, atau bersifat insidental, atau sebuah reaksi dari keadaan. Tapi mengenal dan dikenal, yang menuntut relasi dan interaksi komunikasi dua arah secara terus menerus. Kejadian pasal 5 ayat 24, Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Kata-kata bergaul dengan Allah itu memiliki makna berjalan terus menerus dengan Tuhan. Jadi orang yang intim dengan Tuhan, yang terus menerus intim dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, adalah orang yang mengenal dan dikenal Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara hari-hari ini tidak punya waktu dengan Tuhan, saya yakin Bapak Ibu mungkin hanya tahu tentang Tuhan, tapi belum mengenal, apalagi dikenal oleh Tuhan. Maka dari itu, untuk kita dikenal dan mengenal dan dikenal Tuhan, kita harus menginvestasikan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita dalam relasi, interaksi, komunikasi dengan Allah, sehingga apa? Kita berjalan terus menerus, dan dalam komunikasi tersebut intensitas makin meningkat, kualitas makin meningkat, maka pengenalan pasti makin bertambah. Orang yang mengenal Tuhan adalah pemahaman dan pengenalan akan Tuhan. Tidak boleh hanya sekedar pengenalan lengkap secara akali, tetapi pemahaman dan pengenalan akan Tuhan dengan benar harus mengalami, mengecap, merasakan, serta bisa menikmati Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, firman Tuhan yang diberitakan setiap minggu di gereja, saya percaya akan menambah pengetahuan kita. Amin. Akan membuat kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan. Tapi untuk mengenal Tuhan tidak cukup hanya kita tahu, mengerti isi khotbah tersebut, tapi juga kita harus menjalankan apa yang Tuhan katakan, supaya kita bisa mengalami, kita bisa mengecap, kita bisa merasakan, kita bisa bersaksi tentang keberadaan Tuhan lewat firman-Nya yang kita laksanakan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Betul. Iman sekedar hanya percaya, tapi percaya tanpa bertindak, saudara belum mengalami mujizat. Jadi orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang harus melangkah dari pemahaman tahu tentang Tuhan, baik secara pengetahuan akali maupun secara pengetahuan lainnya, untuk mempraktekkan apa yang diketahui tersebut, melangkah mentaati firman Tuhan, sehingga dia akan mengalami Tuhan, dia akan mengecap kebaikan Tuhan,
dia akan memiliki satu hal yang bisa menikmati Tuhan secara pribadi. Bukankah Yesus memerintahkan kita untuk menjadi saksi Kristus? Kamu adalah saksi. Artinya apa? Tuhan mempercayakan berita Injil kepada para murid yang sudah bersama-sama dengan dia, yang sudah mengenal dia dari hari ke hari, baik kematiannya maupun kebangkitannya maupun kenaikannya. Mengenal Allah adalah hak istimewa yang diberikan buat saya dan saudara. Kenapa hak istimewa? Mengenal Allah itu tidak bisa dilakukan hanya sekedar pengetahuan belaka. Saya membaca atau menonton di satu program di National Geographic tentang bagaimana mengenal Tuhan. Jadi dari beberapa agama diwawancara atau diselidiki atau didokumentasikan tentang bagaimana pemahaman mereka tentang Tuhan. Saya percaya pemahaman kita tentang Tuhan hanya sebatas kemampuan kita menangkap tentang apa yang ada di alam semesta ini. Akibatnya apa? Pemahaman kita tentang Tuhan terbingkai dalam sebuah pemahaman yang terbatas. Kenapa hak istimewa? Karena Tuhan memberikan dirinya untuk dikenal oleh saya dan saudara melalui Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang menerima dia, hanya orang-orang yang percaya kepada dia, hanya orang-orang yang menjadi anak-anaknya memiliki hak istimewa untuk mengenal dia. Dan lewat Roh Kudus kita akan makin mengenal dia dalam keintiman yang semakin meningkat. Orang yang mengenal Tuhan adalah satu hal yang harus dia mengerti. Dia menjadi bangga dengan pengenalan tersebut. Yeremia 9, 23, 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Lihat. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Tentu memahami mengenal Tuhan membutuhkan interaksi yang terus menerus. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau orang mengenal Tuhan, kalau orang memahami Tuhan, dia akan dipimpin untuk memahami yang lain secara benar. Saudara dan saya dalam Kristus Yesus punya hak istimewa untuk mengenal Tuhan. Melalui Yesus Kristus dia menyatakan tentang keberadaan Allah. Melalui Roh Kudus kita dipimpin untuk terus menerus makin intim dengan Tuhan. Kemudian mengenal Allah adalah menentukan kehidupan. Saya pernah singgung dalam khotbah beberapa waktu lalu. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Orang Israel binasa bukan hanya sekedar karena dosa-dosa yang disebutkan dalam Alkitab, tapi juga ketidakmengenalan, kekurang mengenalan mereka akan Tuhan bisa berakibat kepada kebinasaan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, suka atau tidak suka, ini firman Tuhan. Engkau harus bergerak dari sekedar hanya tahu untuk mengenal. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian pengenalan akan Allah merupakan pusat dari keselamatan kita dan pengalaman-pengalaman kerohanian yang lainnya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, itu ya bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau telah utus. Saudara boleh tidak memiliki pengetahuan terlalu banyak tentang apa yang ada di dunia ini. Tapi sebagai orang percaya, saudara dan saya harus punya pengetahuan yang benar tentang Yesus, karena hal tersebut berkaitan dengan keselamatan saya dan saudara. Saudara mungkin tidak bisa memahami banyak pengetahuan yang ada di dunia ini. Tapi sebagai orang Kristen, pengetahuan yang paling mutlak, pengenalan yang paling mutlak yang harus kita miliki adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi ini harus kita utamakan lebih daripada pemahaman-pemahaman lainnya. Ini harus kita letakkan di atas segala kerinduan kita untuk mengetahui dan mengenal segala sesuatu. Pengenalan akan Tuhan itu berkaitan dengan keselamatan kita. Kemudian mengenal Allah. Pengenalan akan Allah penting bagi pertumbuhan saya dan saudara. Semakin kita mengenal Tuhan, iman kita semakin tumbuh. Iman semakin tumbuh, kepercayaan kita makin bertumbuh. Kita makin berani melangkah mentaati firman Tuhan. Orang yang mentaati firman Tuhan akan menghasilkan buah-buah kehidupan dan makin menyenangkan hati Tuhan. Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya
kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Lihat, Paulus meminta kepada Tuhan untuk jemaat Kolose supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Lihat, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pengetahuan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Jadi itu secara singkat tentang mengenal Tuhan, itu sangat penting. Nah, setelah kita mengenal Tuhan, maka tingkatan selanjutnya adalah dikenal Tuhan. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Matius 7 pasal 21 20 pasal 7 ayat 21, 22, 23 menandaskan bahwa orang yang tidak dikenal Tuhan akan ditolak oleh Dia. Tuhan mengakui karunia, Tuhan mengakui keberadaan pelayanan kita. Tapi Tuhan menuntut kita bukan hanya melayani Dia, bukan hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, tapi Tuhan juga rindu agar kita melangkah dari sebuah tugas dalam sebuah keintiman yang membuat kita dikenal oleh Tuhan. Dikenal oleh Tuhan adalah satu tahapan dalam keintiman dengannya, di mana pengenalan akan Tuhan telah mendorong kasih kita yang semakin besar dan berkobar kepadanya, yang membuat Tuhan semakin berharga bagi kita. Lihat, yang membuat Tuhan semakin berharga bagi kita. Bapak Ibu, kenapa saya katakan membuat Tuhan semakin berharga bagi kita? Keberhargaan Tuhan akan menentukan keputusan kita untuk mengasihi Dia. Sama seperti saudara mengenal banyak perempuan atau banyak teman, tapi ada satu yang spesial, dan yang spesial ini begitu berharga sehingga saudara berani menyisihkan yang lain hanya untuk mengutamakan yang spesial ini. Nah, kalau Tuhan begitu spesial bagi kita, maka dalam interaksi, dalam komunikasi, dalam relasi, semakin hari kasih semakin berkobar hingga kita semakin menganggap Dia berharga, sehingga kita dengan rela untuk mentaatinya dan rela meninggalkan segala sesuatu demi menyenangkannya. Beberapa hari ini saya banyak bergumul Bapak Ibu tentang satu hal, bahwa orang Kristen bukan hanya dipanggil untuk punya waktu dalam ruang doa, tapi orang Kristen juga dipanggil untuk bergerak mengaplikasikan apa yang dia dapatkan di ruang doa tersebut. Ngerti kan? Jadi jangan cuma kita berdoa tapi tidak bertindak. Kita harus berdoa dalam keintiman, dalam keakraban, dalam komunikasi, dalam hal-hal yang kita terima dari Tuhan. Itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang terlalu bersembunyi di balik perkataan-perkataan yang manis tentang hubungan dengan Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menggambarkan apa yang sudah kita lakukan bersama dengan Tuhan di dalam persekutuan yang intim. Daud itu merupakan contoh secara manusiawi bagaimana orang yang intim dengan Tuhan punya kualitas dipercaya Tuhan, dan Tuhan berkenan kepadanya karena dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Orang yang mengasihi Tuhan, ia dikenal Tuhan. Kata mengasihi merupakan kata yang menyatakan bahwa orang tersebut meresponi Tuhan dengan satu cinta kasih. Karena dia memiliki kasih akan Tuhan, dia mau menjalin relasi dalam keintiman. Dia mau bergerak untuk terus mengejar Tuhan. Dia mau terus untuk memberikan waktunya buat Tuhan. Dan orang seperti ini dalam sebuah komunikasi, relasi, keintiman pasti dikenal Tuhan. Saudara, apa gunanya pacaran? Pacaran adalah satu fase di mana kita meninggalkan fase pertemanan untuk masuk ke dalam fase yang lebih intim, fase yang lebih spesial. Nah, pernikahan adalah fase di mana kita betul-betul mengenal secara utuh pasangan kita, mengenal, menikmati pasangan kita. Kalau pacaran belum. Nah, kata-kata mengenal ini hanya di kata-kata pernikahan. Nah, kalau kita cinta sama seseorang, maka kita akan belajar mengenal dia, dan kita juga belajar untuk dikenal oleh dia. Apa yang menggerakkan itu semua? Karena cinta, karena kasih. Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah.
Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Orang ini pasti menyediakan waktu setiap hari secara teratur untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan Tuhan. Saya harus katakan dengan jujur Bapak Ibu bahwa jam doa seringkali dianggap sebagai jam sampingan. Doa seringkali dianggap sebagai satu kegiatan yang tidak berdampak. Atau mungkin kenapa kita nggak berdoa, karena kita takut mendekati Tuhan karena dosa kita terlalu banyak. Ada banyak berdoa, dan setan seringkali pakai alasan tersebut untuk membenarkan saya dan saudara. Seakan-akan saya nggak begini, saya nggak berdoa karena ini loh, mengerti loh. No, Tuhan mengejar kita dalam sebuah hubungan kasih-Nya. Yesus mati bagi saya dan saudara agar hubungan itu pulih, dan ketika hubungan itu pulih ada undangan buat saya dan saudara untuk masuk dalam sebuah keintiman yang Dia rindukan. Tuhan ciptakan Taman Eden agar Adam dan Hawa ada bersama dengan Dia. Tuhan pulihkan hubungan kita dengan Dia supaya kita sama dengan Tuhan, memiliki sebuah keintiman yang selama ini tidak bisa dicapai dengan hukum Taurat. Betapa, maaf kata saya pakai kata-kata yang agak keras, betapa bodohnya kita kalau kita mengabaikan undangan yang sudah Tuhan kumandangkan dari waktu ke waktu untuk kita datang kepada Dia. Orang yang mengasihi Tuhan dikenal Tuhan. Amin. Pertanyaannya adalah, saudara mengasihi Tuhan? Pasti jawabannya iya. Pertanyaan kedua adalah, saudara dikenal Tuhan? Hanya engkau dan Tuhan yang tahu di ruang doamu. Amin. Amin. Karena hanya Tuhan yang bisa ngomong apakah kita dikenal atau tidak. Dikenal di sini bukan bicara Tuhan tahu saya dan saudara, nama kita, no. Tuhan menikmati kita. Menikmati buah kasih kita kepada Dia, menghasilkan pertumbuhan rohani. Kita menghasilkan buah-buah kehidupan. Ketika kita memiliki buah itu, Tuhan katakan kita dikenal dari buah-buah itu. Buah itu bukan sebuah karunia, sebuah usaha, investasi, kemauan kita untuk memberikan waktu dalam ketaatan, membayar harga atas ketaatan. Karena mengasihi Tuhan, secara otomatis akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Itu yang Tuhan kenal dari kita. Maka itu banyak orang Kristen gak berbuah. Kenapa? Karena kehidupannya tidak punya waktu dengan Tuhan. Dia terjebak pada sebuah kepuasan agamawi belaka. Dia terjebak hanya menjadi orang Kristen, tapi tidak mau melangkah lebih dalam untuk mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Hanya orang yang dikenal Tuhan yang bisa menikmati kekekalan bersamanya. Matius 7, 21, 23. Ini ayat yang selalu menjadi tanda kutip, menjadi cermin buat saya pribadi ketika saya melayani Dia. Saya sering bilang sama Tuhan, apakah sia-sia aku punya waktu dengan Engkau setiap pagi? Saya pakai istilah sama Tuhan, membangunkan fajar. Bilang sama Tuhan, saya harus lebih bangun lebih pagi daripada agama lain yang memanggil Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhan saya menyediakan berkat yang terbaik di pagi-pagi hari. Saya bilang, secapek apapun, seletih apapun, aku harus melangkah bertemu dengan Engkau. Walaupun itu berat, aku harus cari Engkau. Saya katakan, apakah sia-sia ini Tuhan? Tidak, orang yang memberi waktu buat Tuhan itu seperti menabur sambil mencucurkan air mata. Yang lain tidur, mimpi, ngorok, atau dengan segala macam. Kita cari Tuhan pagi-pagi, sama seperti petani karet yang noreh pagi-pagi untuk mendapatkan hasil terbaik. Apakah sia-sia? Tidak. Dalam keintiman, dalam relasi, lama-lama ada sebuah keintiman yang otomatis. Kita merasa bahwa kalau kita nggak bertemu dengan Dia, kita ada sesuatu hidup kita nih sedang nggak beres. Maka itu kita berusaha bertemu dengan Dia. Lama-kelamaan kita makin intim dengan Dia. Lama-kelamaan saya percaya dalam keintiman tersebut kita makin mengenal, bahkan dikenal oleh Tuhan. Kenapa? Orang yang punya waktu dengan Tuhan pasti punya kerinduan untuk berubah menjadi seperti Kristus. Orang yang punya kerinduan dengan Tuhan dan orang yang berani melangkah masuk ke ruang Maha Kudus Allah, berjumpa dengan Allah, pasti didorong, dimotivasi, digerakkan. Bahkan bahasa saya itu dipaksa untuk berubah menjadi seperti Kristus. Karena apa? Setiap kita datang pada Tuhan, kita selalu minta dikuduskan, kita selalu minta diampuni, kita selalu minta disucikan. Tapi masalahnya adalah, apakah kita terus-menerus seperti itu? Semakin hari doa bukan lagi sekedar hanya sebuah permohonan pengampunan dosa.
Semakin hari doa harus menjadi sebuah keintiman di mana kita bisa berbicara kepada Tuhan sebagai seorang anak, seorang kekasih yang menikmati bahwa betul hadirat Tuhan lebih indah daripada apapun. Amin. Saudara mungkin bilang gini tuh gila itu ya. Memang harus gila. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Kenikmatan akan hadirat Tuhan itu nggak bisa dibandingkan dengan apa yang bisa dunia berikan. Amin. Amin. Jadi kalau hari ini kau masih mimpi ya bergerak. Kau dengar kesaksian orang, ya kau juga bergerak. Jangan cuma mendengar tapi kita nggak bergerak. Ya kita nggak bisa mengenal, bahkan dikenal oleh Tuhan. Jadi yang pertama adalah orang yang berkat bagi orang yang intim dengan Tuhan adalah dia dikenal, dia mengenal dan dikenal Tuhan. Berkat yang kedua apa? Saya agak sulit menggunakan istilah ini. Saya ingat waktu kami ikut APLT di Singapura dulu, Pak Johan pernah kasih istilah. Tapi istilah itu mungkin terlalu teologis. Saya pakai istilah yang lebih aplikatif, yaitu pertukaran kemanusiawian. Kita ambil dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Ini Paulus pada saat dia berdoa, ya, dia minta Tuhan pada sesuatu itu, tapi Tuhan bilang enggak. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lihat baik-baik, kalau engkau mau merasakan kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidupmu, maka kita harus belajar melemahkan daging ini, supaya hadirat Allah memiliki wadah untuk dalam diri kita. Sebab itu kata Paulus, terlebih suka aku bermegah karena kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Intim dengan Tuhan membuat terjadinya perubahan atau pertukaran dari kemanusiawian kita dengan sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat tokoh-tokoh Alkitab bukan manusia super yang diciptakan dengan satu kesempurnaan. Mereka punya banyak kelemahan. Mereka punya titik-titik di mana iblis dengan gampang menggedor. Tapi saat mereka datang pada Tuhan, saat mereka punya keintiman dengan Tuhan, saat mereka mau menyerahkan wilayah-wilayah titik-titik lemah mereka kepada Tuhan, tentu membutuhkan pergumulan yang tidak mudah Bapak Ibu. Menyerahkan wilayah yang selama ini menjadi kelemahan kita, kadang-kadang bisa membuat kita nyaman di situ, itu sesuatu yang sangat sulit. Menyerahkan wilayah hati kita yang selama ini kita anggap sebagai titik lemah kita, dan kita menikmati kelemahan itu sebagai satu kesempatan kita untuk dapat menikmati dunia ini. Menyerahkan pada Tuhan itu sama juga dengan kita, maaf kata, kita sedang menyangkal diri. Maka itu banyak orang gak mau menyerahkan di situ. Kita yang punya waktu dengan Tuhan berdoa aja mati-matian untuk bagaimana menyerahkan itu. Tidak dalam setiap doa saya harus menyerahkan itu. Kadang-kadang masih ada sedikit, nantilah Tuhan. Tapi setiap makin intim Tuhan dengan sangat lembut tuh begini, Ron, ini seperti didorong gitu. Kalau kamu melangkah ke sini, bereskan dulu ini. Kalau kamu mau ke sana, bereskan dulu ini. Tapi gimana nanti Tuhan? Iya, semakin dalam dan jauh kita mengalami keintiman dengan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita juga akan semakin dalam dan jauh di dalam kehidupan kita. Jakarta kan mengalami penyusupan air laut. Kenapa air laut bisa menyusup jauh, bahkan sampai ke daerah-daerah yang jauh dari pantai? Kenapa? Karena orang Jakarta menyedot air tanah. Ketika air tanah disedot, kosong. Kosongnya ini diisi oleh air laut. Semakin disedot, semakin penuh air laut. Hati kita, semakin kita serahkan kelemahan kita pada Tuhan, hati ini akan semakin dikuasai Tuhan. Semakin kita menyerahkan, semakin dikuasai. Saya bilang sama Tuhan begini dalam beberapa waktu doa. Kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh rasul-rasul atau orang-orang Kristen yang teraniaya di tempat-tempat tertentu, maka pergumulan saya ini belum apa-apa. Saya belum mengeluarkan darah
atau mencucurkan darah dalam bergumul melawan dosa. Saya hanya masih bergumul tentang mau atau tidak kepada Tuhan. Yang lain sudah bicara nyawa. Yang lain sudah bicara hidup mati. Kita masih bicara mau atau tidak. Saya bilang sama Tuhan begini berkali-kali, Tuhan, gimana bisa sampai titik di mana seperti Yesus? Kita nggak bisa hanya nyanyi, ku mau seperti Yesus. Kita nggak hanya bisa melangkah 1-2 hari. Henok bisa seperti itu karena berjalan setiap hari. Dan pertumbuhan rohani kita ditentukan oleh seberapa mau kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Itu aja. Jadi ada orang yang sudah puluhan tahun orang Kristen gak bertumbuh karena dia gak serahkan hidupnya pada Tuhan. Dia hanya pakai label kekristenan. Jadi ini bukan bicara soal pengetahuanmu, tapi soal kemauan kita. Pertukaran kemanusiawian. Bukan cuma bicara kita yang lemah jadi kuat, tapi kita bicara bagaimana titik-titik wilayah di mana iblis bisa menerobos dengan mudah. Iblis bisa membuat kita lemah. Kita serahkan pada Tuhan. Kita serahkan penguasaan pada Tuhan. Tentu sulit. Karena di sini membutuhkan penyangkalan diri. Penyangkalan kenikmatan daging. Sangat sulit. Tapi di situ kita harus berani melangkah. Karena dengan semakin berani kita menyerahkan pada Tuhan, semakin Tuhan menguasai kita, semakin iblis akan kecewa dengan kita. Jadi pertanyaannya gampang. Apakah kau ingin mengecewakan iblis atau mengecewakan Tuhan? Wah, Pak Pendeta ini sadis ya. Ini udah akhir zaman bro. Udah gak ada pikir main-main lagi. Harus kita ambil keputusan. Kemudian ini agak enak. Nanti malam khotbahnya lebih sama temanya tapi lebih aplikatif ya. Yang ketiga, ketika seseorang intim dengan Tuhan, maka dia akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan penggenapan janjinya. Kok begitu Om? Iya. Wah, Tuhan pilih kasih. Tidak. Perbedaan antara orang yang mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Perlakuan Tuhan juga beda. Perlakuan Tuhan, kasihnya tetap sama, tapi berkatnya beda. Orang yang menabur dan tidak menabur, beda. Maka itu kadang-kadang dalam doa persembahan, berkati mereka yang memberi tidak memberi. Beda, yang memberi diberkati, yang tidak memberi berkatnya juga beda. Beda Bapak Ibu, jangan berpikir Allah itu gak adil. Engkau yang kerja, engkau yang bangun pagi, engkau kematian buat Tuhan. Dengan orang yang santai hidupnya, beda. Jadi saya katakan di sini prioritas untuk mendapatkan penggenapan janjinya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Lihat, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Hanya orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Apa artinya? Perjanjian dengan Tuhan adalah sebuah persekutuan. Allah menawarkan sebuah persekutuan pribadi dengan umatnya. Menjadikan umatnya memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Sebuah persekutuan dalam ikatan janji, sama seperti pernikahan. Allah menawarkan cinta. Dalam kasihnya Allah menawarkan berkat. Dan dalam berkatnya Allah memberikan, mau gak kamu ikut aku? Kita terikat dalam perjanjian. Terikat dalam sebuah perjanjian. Perjanjiannya memang mengikat antara kita dengan Tuhan. Namun kita tahu kita yang seringkali melanggar perjanjian tersebut. Oleh anugerah Kristus Yesus, Tuhan tidak hanya memberikan syarat untuk ditaati umatnya, tapi juga memberikan kemampuan melalui Roh Kudus-Nya untuk kita mentaati perjanjian tersebut. Sadarkah kita setiap bulan kita melaksanakan perjamuan kudus, kita sedang membuat perjanjian ulang dengan Tuhan. Pelanggaran di pihak kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan anugerahnya untuk kita diperbaharui dalam perjanjian tersebut. Kita menjadi sepihak dengan Tuhan. Dan orang yang akrab akan Tuhan tawarkan. You mau begini, perjanjiannya ini. Apakah itu mengikat? Mengikat dalam arti kita harus punya kewajiban. Yang pasti kita harus taat mengasihi Dia, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Yosua mengatakan bahwa dia tetap beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu dia tetap menikmati segala berkat kebaikan Tuhan. Hubungan Allah dengan Israel itu pasang surut. Ketika mereka taat mengasihi Tuhan, beribadah pada Tuhan, maka segala penggenapan janji Tuhan tercurah karena ada perjanjian dari Gunung Sinai. Tapi ketika mereka melanggar, maka segala berkat tersebut tertahan, maka segala kutuk akan mengikat mereka.
Dalam perjanjian baru, tidak langsung Bapak Ibu. Yesus menanggung semua itu, tapi dia mengikat kita dengan sebuah hukum kasih. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau mencintai Tuhan, maka semuanya didasari oleh kasih, maka kewajibanmu kepada Tuhan bukan mengikat, tapi sebagai sebuah wujud kasihmu kepada Tuhan. Maka dari itu dalam perjanjian baru, Paulus bilang apa? Sekalipun aku bisa membakar tubuhku, tidak ada guna jika tanpa kasih. Tuhan tidak terkesan dengan tindakan-tindakan yang heroik, yang tanpa didasari kasih. Tuhan gak terkesan dengan sesuatu yang kelihatan glamor, tapi tanpa didasari kasih. Tuhan gak terkesan dengan sesuatu yang bersifat ekstravagansa dalam pelayanan, tapi tanpa didasari kasih. Dalam kesunyian mungkin ada banyak orang-orang yang mati karena Kristus, yang mati karena kasih Kristus, mengasihi Kristus. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada siaran langsung. Mungkin dia hanya diketahui oleh dia, Tuhan dan para malaikatnya. Tapi di situ Tuhan berkenan karena apa? Dia betul-betul punya motivasi yang murni. Kadang-kadang pelayanan kita, hidup Kristen kita ditentukan oleh tepuk tangan orang, oleh pandangan orang, oleh sikap orang. Tapi kita lupa semua itu kita harus menyenangkan Tuhan. Bergantunglah pada senyumnya Tuhan, bukan pada senyum orang. Jadi kalau kita mau mendapatkan prioritas penggenapan janji Tuhan, yuk mesti intim. Lihat baik-baik, Tuhan akan memberitahukan dan menunjukkan ikatan janjinya kepada kita. Dengan demikian, mereka yang bergaul karib dan takut akan Tuhan akan mengalami janji-janjinya. Namun, bukan klaim ya. Saya sering mendengar orang mengklaim Mazmur 91 di masa corona ini. Tapi dia lupa dua kata, hatinya yang melekat padaku, yang tinggal terus menerus. Jadi jangan cuma mengklaim, tapi kau gak pernah tinggal dan gak pernah melekat di hadirat Tuhan, sama juga bohong. Dan kadang-kadang mempermalukan orang Kristen. Kenapa? Dia mengucapkan itu, tapi hidupnya gak melekat, gak punya waktu dengan Tuhan, kena wabah. Orang bilang, kok bisa sih? Ya gak tahu lah. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu, simpel saya mau katakan, saya mengulangi apa yang dikatakan. Tuhan menyatakan bahwa setiap orang yang mau membangun keintiman dengannya dan sudah mengalami keintiman dengannya adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Jadi 1 jam di hadirat Tuhan itu nilainya lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Begitu besarnya nilai hadirat Tuhan. Ini hitung-hitungan bodoh ya, istilah gini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau engkau punya 1 jam di hadirat Tuhan, itu nilainya 1000 hari. Kalau kau punya 1 hari di dunia, itu gak ada nilai di hadapan Tuhan. Jadi mari berikan waktu buat Tuhan. Saya gak bisa berdoa Om. Nanti minggu depan kita akan ambil tema bulan Juli tentang new normal in Lord. Kehidupan normal yang baru dalam Tuhan. Apa sih normal dalam Tuhan itu? Jadi kalau kita mau intim dengan Tuhan tuh pasti gak sia-sia, amin. 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 Intim dengan Tuhan gak sia-sia. Saya bersaksi pribadi Bapak Ibu, waktu masih ada dikit. Pada awalnya untuk membangun doa itu setengah mati. Tadi pagi saya hampir punya alasan untuk tidak mau berdoa. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba itu badan naik sendiri gitu, langsung melangkah aja gitu. Saya bilang sama Tuhan, istriku pasang hordeng Tuhan, makin gelap, serem tuh Tuhan. Saudara tahu saya doa itu di tempat yang gelap. Kadang-kadang jam doa itu sejam 3 lewat, jam 4 kurang. Kadang-kadang ketika mau doa itu pikiran banyak loh Bapak Ibu. Itu dia bilang gini, itu bawahmu kuburan. Nanti ada di tempat ini angker, ada setan, macam-macam. Makin kita sungguh-sungguh sama Tuhan, makin ada aja. Sesuatu yang gak penting tiba-tiba jadi penting gitu. Cuman gara-gara doa kemudian saya nangis, cari tisu itu bisa jadi mengganggu konsentrasi loh. Mana tisu? Ntar lama-lama nyari tisu 10 menit doanya hilang. Itu banyak gitu Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, sulit ya mempertahankan jam doa. Iya, tapi lama kelamaan makin intim. Akhirnya saya mengerti bahwa nilai doa itu bukan karena saya ingin diberkati, tapi pada satu titik bahwa gini, saya gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Sama seperti saya bilang sama istri saya gini,
bukan separuh nafasku buat istriku, hidupku ya dalam konteks rumah tangga untuk dia gitu. Istriku tahu lah betapa aku mencintai dia kan. Saya sampai bilang gini, nothing gonna change my love for you. Sebenarnya tema khotbah ini mau saya kasih judul gini, jangan pernah berhenti mencintaiku. Dalam konteks bukan Tuhan berhenti, kita yang berhenti mencintai Tuhan. Maka dari itu, yuk Bapak Ibu, di hari-hari ini kita mulai membangun sebuah kehidupan yang investasinya di hadapan Tuhan itu lebih bernilai daripada hari-hari. Kita cari uang ketika masa corona ini, ya beginilah, keluhan-keluhan banyak. Kita mengeluh, kita marah, tapi orang yang mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya belajar satu hal Bapak Ibu, Tuhan tahu. Saya mulai mendoakan jemaat satu persatu. Dulu itu hampir cuma ngomong, berkati jemaat Rehoboth Tuhan. Sekarang Tuhan taruh orang yang punya masalah, saya gumuli terus sampai Tuhan jawab doanya. Salah satu yang kemarin lagi bergumul tentang usahanya dan Tuhan buka jalan dengan cara yang ajaib. Saya bilang ini, siapa lagi Tuhan? Dan hari ini saya sedang berdoa, orang-orang tersebut saya doakan supaya di akhir zaman Tuhan nggak bilang gini, kamu ini gembala upahan ya, kamu ini gembala bayaran ya, bukan gembala yang mengasihi domba-dombamu ya. Kamu hanya mengambil susu dan madu susunya dan kulitnya kamu nggak mau berkorban bagi mereka. Enggak Tuhan, aku mau berkorban bagi mereka karena Engkau mengasihi mereka. Jadi saya mulai berdoakan dan saya melihat ada mujizat-mujizat yang terjadi di kehidupan orang-orang yang saya doakan. Amin. Artinya apa? Orang yang punya banyak waktu dengan Tuhan itu pasti punya banyak urusan yang harus diselesaikan di hadirat Tuhan. Dan membuat engkau jam doa 1 jam itu seperti gak terasa gitu. Nanti kita bicara minggu depan. Nah, ada keintiman antara orang-orang yang, ada perbedaan antara orang yang intim dengan tidak. Perbedaan pertama adalah orang yang intim dengan Tuhan akan dikenal, akan mengenal dan dikenal Tuhan. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Mengenal Tuhan itu memiliki aspek-aspek yang sudah disebutkan, dan dikenal Tuhan itu menentukan engkau di-reject atau tidak ketika Tuhan datang kedua kali. Amin. Orang yang intim dengan Tuhan akan mengalami pertukaran kemanusiawian. Kelemahan kita serahkan sama Tuhan, kuasa ilahi makin kuat. Kenapa ada orang rela mati bagi Tuhan padahal dia bukan siapa-siapa? Karena ketika dia takut, dia serahkan ketakutannya pada Tuhan. Ketika dia lemah, dia serahkan pada Tuhan. Kuasa Allah membuat dia mampu untuk mengatasi semua itu. Kita akan menjadi pribadi yang beda ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kemudian orang-orang yang intim dengan Tuhan akan mendapatkan prioritas penggenapan janjinya. Tuhan tuh rindu. Dalam Mazmur 84, dia tak menahan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Mazmur 34 tentang kecaplah dan lihatlah, tak berkekurangan satupun yang baik. Artinya apa? Tuhan itu selalu rindu untuk menyiapkan yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Cuman dia bukan Allah gampangan. Dia ingin komitmen kita agar berkat tersebut tidak menjadi ikatan buat kita, agar berkat tersebut tidak justru membuat kita melupakan dia. Ikatan janji tersebut menjaga supaya ketika berkat diberikan, hati kita, pikiran kita, roh kita, jiwa kita tetap tertuju kepada dia. Kita nggak mengejar berkat. Matius 6:33, cari Tuhan lebih dahulu, maka akan ditambahkan padamu. Konteksnya seperti itu. Jadi saya percaya hari-hari ini kalau engkau merindukan berkat Tuhan, ya mesti punya waktu di kaki Tuhan. Kalau engkau mau dapat jawaban dari Tuhan, you mesti berdoa. Jangan hanya minta konseling orang. Gimana ini? Nasihatnya berdoa. You nggak berdoa. Jangan pernah mimpi ada jawaban dari doamu. Karena kau nggak pernah berdoa. Nggak berdoa. Karena dia Allah yang siap mendengar apapun keluhanmu. Dan saya percaya dia pasti menyiapkan yang terbaik untuk janjinya tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Amin.